Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita senantiasa haturkan rasa syukur kita atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi hari ini dengan izinnya, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berkumpul di musola ini, di musola Al-Ikhlas perumahan Alma Residen, untuk mengikuti satu kegiatan yang rutin dilaksanakan di setiap ahadnya insyaallah, yaitu mengikuti kegiatan kajian Al-Quran, wabil khusus membahas terkait dengan tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Mudah-mudahan niat kita semua hadir di sini senantiasa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hidayah taufik untuk dapat istiqomah selalu mengikuti kajian ini walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya secara kontinu dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, di pekan sebelumnya kita sudah sampai materinya, yaitu kemarin sudah latihan ya, itu at-tadribat pada halaman ke-37 pada huruf shad. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, mudah-mudahan kita selesaikan ini. Baik. Saya harapkan antum semua benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan. Tapi kita awali dulu dengan ta'awuz. Antum bisa dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Huruf berikutnya yaitu huruf dad. Ada yang masih ingat huruf dad makhrajnya di mana? Ujung lidah. Benar nggak ujung lidah? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada ya Pak Budi? Mau nyebutin di mana dad hurufnya? Gimana Pak Ardi? Samping lidah, beda lagi. Pak Eko boleh jawab. Bod. Jelasnya ada memang di lidah, makhrajnya ada di lidah. Namun pembagian lidah banyak, ada 10 pembagian. Ada 10 bagian makhraj pada huruf lidah. Huruf-huruf lidah ada 10 bagian. Nah, khusus untuk huruf dad kita bacanya, kalau baca hijaiyah dad ya. Kalau tanpa harokat atau hijaiyah saja bacanya dad.
Ya. Huruf dad makhrajnya berada pada sisi lidah bagian belakang. Sisi lidah boleh dua-duanya. Jadi kalau lidah ujungnya ini, nah ini paling belakang sini. Sisi sampingnya. Tadi Pak Ardi sudah sebutkan samping atau sisinya. Boleh kedua-duanya ataupun salah satunya. Sampai pada ujung lidah, dari sisi bagian belakang lidah sampai ujung lidah, yang bertemu pada apa Pak? Bertemu pada gigi geraham, sisi gigi geraham. Ya, jadi bukan ujung, tapi sisinya. Sekali kalau sisi itu ketemunya dengan sisi. Yang mana tumpuannya pada huruf dad yang harus diperhatikan, yaitu pada sisi bagian belakangnya. Sisi lidah bagian belakang itu tumpuannya. Sentuhannya, tekanannya ada di belakang. Sedangkan di ujungnya hanya bersifat talamus. Talamus itu hanya sentuhan, menyentuh saja. Jadi jangan sampai menekan kuat, jangan terbalik. Belakangnya biasa saja, tidak menekan, ujungnya menempel pada pangkal gigi seri, ya, atau gusi di sana. Karena kalau demikian jawabannya, maka nanti bukan huruf dad yang keluar, tapi yang keluar adalah huruf dal, ad. Nah, ad. Sedangkan kalau dad al. Kalau huruf dad al. Kalau huruf dal ad. Nah, jangan sampai tertukar. Baik. Kita akan coba perhatikan. Dhabibubal. Silakan. Ayo, jangan sampai mantul. Dhabibubal. Budan dhani dhadna. Minal mudni madhidan dhanida. Ya, harus konsisten ya pada huruf dad. Dalam keadaan dia berharokat apapun, baik itu fathah, kasrah ataupun dhamma, dalam melafalkannya harus sama-sama tebal. Ketebalannya sama. Bo, li, bu. Dalam keadaan sukun juga sama. Bal, ya. Yang harus kita perhatikan di sini supaya tidak terjadi seperti misalnya tadi muncul qalqalah, maka harus kita perhatikan adalah sifatnya. Berarti kalau sudah kita memahami makhrajnya, maka yang diperhatikan berikutnya adalah sifatnya. Ada namanya sifat yang memiliki lawan pada huruf dad, yaitu pada pertama adalah rakhwah atau rihwah. Dalam hal ini yang lebih perlu diperhatikan pada huruf dad, rihwah. Apa itu atau rakhwah? Yaitu mengalirkannya bunyinya dialirkan. Bo, bi, du, khususnya ketika sukun. Bau. Ya, kalau kita ini tidak demikian, nanti akan keliru. Bahkan cenderung akan membuat sifat, mengeluarkan sifat yang bukan sifatnya. Ya. Dhabidhu bal.
bab, ya jangan bab. Kalau bab khawatirnya tadi ya muncul qalqalah. Baik, kita ulangi. Dhadhidu bab, dhadhidu bab, dudhan dhani dhanna, dudhan dhani dhanna, minal mudni, minal mudni, madhidan dhanida, madhidan. Ya, jadi ini huruf, salah satu huruf yang harus dibaca dengan tingkatan paling tebal. Ya, di samping huruf yang sebelumnya ada huruf shad kemarin, ya, shad yang kemarin kita sudah bahas, sudah kita praktekkan. Yang ini juga termasuk huruf yang tingkatan dari sekian huruf hijaiyah, ini adalah huruf yang paling tebal. Karena di samping sifat isti'lanya, tadi kita sudah bahas rokhawahnya, isti'lanya, kemudian sifat itbaq. Apa itbaq? Yaitu suara yang berada di dalam, berkumpul, mengepung di dalam atau terkumpul di dalam. Bo, bi, bu, bau. Jadi tidak sampai lebih banyak keluar, tidak, tapi didominankan suaranya ada di dalam mulut. Jadi ketebalannya akan lebih, ya. Baik, silakan Pak Ardi. Baik, silakan Pak Eko. Lagi Pak, daun dan qalqal. Jadi daun, ya. Baik, lanjut Barastu. Dodi dubab dudon doni donna minal mutni madidon doni do. Lagi, dipertebal lagi, ulangi. Dodi dubab. Lagi. Nah, kalau bat sukun sudah bagus. Ketika fathahnya, kasrohnya belum dapat. Ayo. Dho. Ya, lagi. Dho. Ya. Dodi dubab dudon doni donna minal mudni. Ya. Madidon donido. Ya, baik. Lanjut Pak Budi. Doni dhanna. Ya. Madhidan. Madhidan dhanido. Ya, baik. Berikutnya huruf to. Ya, sama ya. Di sana adalah salah satu huruf yang tingkatan ketebalannya lebih dibanding huruf hijaiyah yang lainnya. Jadi dia huruf tha, dha, ta, za sama. Mempunyai sifat isti'la dan sifat itbaq. Namun di sini dia berbeda dengan huruf dad. Kalau tadi huruf dad mempunyai sifat rakhawah atau rikhwah, maka huruf ta dia tidak punya. Sifatnya adalah lawannya. Sifat lawan dari rikhwah adalah Pak Ardi. Sifat lawan rikhwah apa Pak Ardi? Rakhawah atau rikhwah?
yaitu sifat syiddah, ya, sifat syiddah. Syiddahnya, ya, artinya apa? Suaranya tidak mengalir, sehingga makanya huruf tha mempunyai sifat yang lain, ya, yang cenderung akan keluar sifat ini, yaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Kalau tadi dhad mempunyai sifat rakhawah, sedangkan tha mempunyai sifat syiddah. Nah, kuatnya dia di sini karena tertutupnya, misalnya tidak keluarnya suaranya atau tertahannya suaranya, maka muncul tambah sifat yang lain, ya, sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat qalqalah. Kalau dhad, ya, sifatnya adalah istitalah, sifat yang tidak memiliki lawannya pada huruf dhad adalah sifat istitalah, yaitu sifat memanjangkan pergerakan pada sisi pangkal lidah sampai ke depan ujung lidah. Ya, sedangkan kalau qa tidak, dia tidak mempunyai sifat istitalah. Karena apa? Bertentangan dengan sifat syiddahnya. Ya, maka diganti dengan sifat yang tidak memiliki lawannya, yaitu sifat qalqalah pada huruf tha. Baik, kita praktekkan. Taqitu baqo, tuqan qanitatna, minal mutni, maqitan qanita. Ya, silakan Pak Ardi. Baik, lanjut Pak Eko. Tebalkan lagi, baqo. Lagi, baqo. Ya, lagi. Baqo. Ba-nya jangan dipanjangkan. Baqo. Lagi. Ya, baqo. Ya. Mutni. Ya, baik, bagus. Lanjut Pak Restu. Qafitu baqo, tutan qanitatna, minal mutni, maqitan qanita. Baik, lanjut Pak Budi. Baqo. Lagi, baqo. Tutang qanitatna, mati kong qanita, 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 mati kong qanita. Ya, huruf ta ini makhrajnya di mana Pak? Ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri. Apanya gigi serinya? Gigi seri atasnya apanya? Pangkal. Ya, toh ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas, sama dengan huruf dal, sama dengan huruf
dal. Ya, sama dengan juga huruf, ada 3 huruf, ta, dal, po. Ya, satu makhraj, yaitu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Baik. Sudah, berikutnya huruf zo. Zo, ya. Zo, zi, zu. Makhrajnya ada di az, az, az. Ayo, di mana Pak? Az. Ya, zo, zi, zu, baz, baz. Yaitu ada di ujung lidah, tepatnya bertemu dengan, kalau tadi pangkal gigi seri atas, kalau dia bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zo sama dengan huruf, ya, sama dengan huruf zal, huruf zal dan huruf sa, huruf sa, ya, sa, zal, zo, ya. Baik, di sana makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik, kita akan praktekkan. Zo, zi, zu, baz. Zu, zon, zoni, zozna. Minal muzni. Mazi, zon, zoni, zo. Ya, sifat yang kita perhatikan di sini adalah pada sifat pertama apa? Rokhwah. Ya, rokhwahnya di sana panjangan. Ya, sifat rokhwah ya pada huruf zo. Baik, silakan Fardi. Lagi ulangi. Baz, zo, zo, zi, zu, baz. Lagi. Sekarang diawali dari a. Al-zo. Nah, baik. Terus zazna, muzni, mazizan, zanizan. Baik, ada sedikit perubahan Fardi makhrajnya, iya enggak? Kadang memang kita gitu, kadang sudah paham sebenarnya, cuman mungkin kadang kurang membiasakan, mengasah lagi. Kalau tadi saya dengarkan ini uzurnya agak naik, lidahnya agak naik ke atas lagi, jadi ketemunya agak kena daging. Kalau dalam teknisnya, prakteknya itu harusnya memang dia kena pangkal lidah kan naik. Saya pernah sampaikan, ketika pangkal lidah naik, ini otomatis kadang ujungnya pengennya naik, kekuatannya dari ini, tapi si ujung lidah pengen naik, nggak bisa dia lurus begini, dia pengen naik begini, kita naik, akhirnya kenanya gusi, zo, ya.
Kan kalau kita tha kan kelihatan nih. Tha, za. Kalau zo naik nih pangkal lidahnya jadi agak ke dalam. Tha, ini tha, za. Kalau zo, zo. Tapi masih dalam satu ini, cuman dia hanya mundur ke belakang lebih agak jauh. Zo. Ya. Zo, azzo. Sama dengan azza. Cuma dia kan karena dia agak tebal, pangkal lidahnya enggak naik, jadi bisa sampai kelihatan. Fa. Kalau zo, azzo. Ya, di sana. Paham ya Pak dia? Ya, udah. Memang kadang suka gitu. Apalagi Pak, kalau misalkan ya itu tadi, pelafalan itu di mulut kita itu ada lidah, ya kan? Ada gigi, ada gusi. Ada yang rusak aja salah satunya. Gigi, taruhlah gigi ada yang kalau copot mending Pak, udah ketahuan dah, nggak ada tapi kalau udah ada yang rapuh, misalnya pecah aja, kropos, itu kan ada yang runcingnya Pak, kena lidah itu berasa, dan itu si lidah itu akan langsung dia nyari posisi aman, hindar, dia nggak mau ke situ. Dan itu refleks karena memang lidah kita ini otomatis gitu, nggak bisa kadang kita perintahkan, nggak Pak, otomatis. Kalau tangan kita abing misalnya ambil sesuatu ini, kalau dia nggak otomatis, paling kita arahkan bisa, tapi ketika kita sedangin dia akan otomatis, dia akan ngerasa nyaman. Makanya terkadang kalau kita ada refleks yang lambat, pernah nggak makan kegigit? Makan kegigit, berarti ada refleks yang kurang di sana. Nah, disitulah kadang kita ketika melafalkannya, pasti si lidah itu intinya dia pengen nyari entah itu bagian depannya atau belakangnya. Nah, ketika proses ada tarik menarik, maka akan cenderung refleksnya pasti akan ikut ke yang lainnya. Nah, kalau kita tidak ini berusaha coba mengarahkannya, dilatih lagi, dibiasakan lagi, maka akan seperti itu, akan balik lagi. Gitu. Jelas ya? Baik. Jadi azza, jadi harusnya hanya mundur saja, ujung lidahnya hanya mundur, jangan sampai naik, melengkung naik. Karena kalau memang pasti itu paling beratnya itu di belakangnya, karena pangkal lidahnya naik kayak menggelembung Pak. Azza. Nah, si lidah jangan sampai ikutan kuat, karena kalau dia kuat dia akan lengkung, tegang, akhirnya naik. Tapi sebenarnya itu alami, cuman kita bisa arahkan saja. Oh ini, turunin lagi. Fokusnya di tekanannya ada di belakangnya. Baik, berikutnya baik kok. Lagi bau. Nah, hati-hati jangan sampai kol-kola. Bau. Ya. Bau. Ya. Ya. Mudni. Mazidhan zanidha. Zanidha. Ya. Bentar, saya agak lepas dulu bentar ya. Zazidhu bau. Ya. Nah, hati-hati jangan sampai
memantul. Bal, zawizu, bal, bal. Ya, ya. Lagi Pak Eko coba. Ya, lanjut. Zuzong. Ya. Muzni. Hati-hati jangan memantul. Muz. Panjangkan Pak. Muz. Ya. Ya. Parestu, silahkan. Agak capek memang Pak. 4 huruf ini. Emang tantangannya yang paling berat di 4 huruf Pak. Fo, do, to, zo. Silakan Parestu. Lagi. Ini turun Pak. Kalau Pak Ardi tadi naik. Kalau ini turun. Ya, zo. Apa Pak? Zo. Za Pak. Ya, turun. Kalau tadi Pak Ardi naik, ini Parestu turun. Ya, ya kadang begitu emang pasti. Datar aja, posisi di atas, di tengah-tengah, di belakang. Jadi ujung, kalau gigi ini gigi ya, ujung gigi seri atas, dia hanya di sininya. Jadi jangan sampai turun lagi ke bawah atau ke atas. Ya. Ayo silakan. Zo, zo. Ya. 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 Belum istiqomah. Ya. Ada pas di harokat mananya berubah. Coba lagi Pak Arsu, ayo. Ya, memang ketika dia sukun itu lebih enak makhrajnya. Karena memang sesempurnanya huruf itu ketika dia sukun. Tapi kalau udah berharokat dia akan renggang, akan lebih jauh. Makanya proses harokat itu ada proses namanya taba'ud, menjauhan dari pelafalan, benturan pelafalannya lebih menjauh. Sedangkan kalau kalau dalam sukun dia menempel, lebih dekat gitu. Kalau tidak menempel dia dekat, lebih dekat posisinya. Baik. Silakan Pak Budi. Lagi baz. Lagi baz. Terus zuzan zuzna muzni ya mazizan ya. Pak Budi, suaranya dibuka, a i u nya dibuka, a i u ya. Jadi jangan sama aja fathah, kasrah, dhammah sama, mulutnya tidak dibuka. Masih ingat kaidahnya Pak? Ketika kita melafalkan huruf yang berharokat fathah, kaidahnya adalah rahangnya bergerak ke bawah. Ya, zo, 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 ya, zo. Kalau kasrah naik sedikit lidah bagian tengahnya, zi, 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 ya, zi, ya. Kalau dhammah
berkumpul dua bibir. Zu, zu, ya. Baik, itu kaidah itmamul harakah. Namanya disebut itmamul harakah, penyempurnaan harokat dengan kaidahnya. Baik. Berikutnya huruf ain, ya, huruf ain. Makhrajnya jadi dari mana, Pak? Tenggorokan. Ya, tenggorokan mana? Bagian tengah. Ain adalah pada tenggorokan bagian tengah yang bertemu dengan apa? Lisanul mizmar, yaitu katup epiglottis. Jadi katup epiglottisnya menekan ke belakang sampai ke dinding tenggorokan. Ai u ai u, ya, ai u ba. Baik. Nah, kalau tadi huruf yang di atas tadi, 3 huruf tadi, rohwah dengan lawannya syiddah, nah dia di tengah-tengahnya ini, yaitu bainiyah, antara rohwah dan syiddah, dan namanya sifat bainiyah. Mengalir bunyinya tapi sebagian saja, bunyinya mengalir namun sebagian saja. Ba, jangan ba. Nah, ba, ya. Ai au ba. Ayo. Lagi. Ai au ba. Ya, memang kalau ngucapin huruf ain itu kita harus setting dulu, setel dulu, ngepasin dulu. Iya, benar. Karena memang ain ini kan langka, Pak. Langka kita nyebutnya. Seringnya kita terus Nah, supaya nggak ketukar, setel dulu Nah, di sana di tenggorokan bagian tengah. Ya, kita ulangi. Ai uba. An ani ana. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Baik, silakan Pak Arli. Baik, Pak Eko. Ba, ya. Hati-hati ya ketika dengan huruf yang sama, artinya ketika dia dalam satu kata bergandengan, terkadang yang dikalahkan salah satunya, entah yang di depan atau di belakangnya. Karena capek, Pak. Capek. Iya, settingannya itu enakannya kadang entah di mananya gitu, pasti berubah itu kadang. Kalau kita lagi nggak sadar tuh, berubah itu. Ya, makanya di sini ditulisnya kadang ya dibuat bergandeng karena buat latihan memang. Karena terkadang sering juga tidak sedikit sering ketika satu huruf yang ini dalam satu kata itu pasti ada salah satunya yang dikalahkan. Makanya kenapa di dalam buku Iqra yang mungkin kita pernah belajar dulu waktu kecil itu bedakan antara A dengan A, ya kan? Ada sa dengan za, atau sa dengan sya. Ya, dibedakan, harus bisa dibedakan. Baik. Lanjut, baris itu. Ya. Minal mu'ni. Mu'ni. Minal mu'ni.
ma'i'an ani'a ma'i'an ani'a. ma'i'an ani'a. Baik, hati-hati jangan sampai huruf ainnya masuk ke dalam rongga dominan, masuk ke rongga pangkal hidung, ya, rongga hidung. Ai u ba ba. Ada sebagian saja, bagian dikit yang masuk, tapi jangan sampai, artinya jangan sampai dominan, ya. Jangan itu masuk ke dominan ke pangkal hidung. Jadi kalau kita masih kayaknya masih bisa nih i o, nggak pengaruh. Tapi kalau udah ini masuk ke pangkal hidung, ya. Karena ada yang cara membaca huruf ain, ada yang begitu, Pak, berlebihan. Akhirnya dominannya bukan ke makhraj tenggorokannya, tapi ke sini, ke pangkal hidung. Baik, berikutnya Pak Budi. Lagi ai u ba. Lagi ai u ba. Ba. Bukan bak, ba. Ba ba. 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 Lagi ba. Ya, terus an a'na. Terus mu ni ma'i'an ani'a. Ya, baik. Berikutnya huruf gha. Nah, huruf gha masuk kepada makhrajnya di mana nih? Tenggorokan. Yang mana? Gha. Gha atas, ya. Jadi kita bisa rasakan dulu di mana nih gha. Gha. Ya, ada di tenggorokan atas. Ada yang menyebutkannya gha ini, ya, ada sebagian ulama yang menyebutkan gha ini bukan masuk pada huruf tenggorokan, tapi jumhur ulama masuk menyebutkannya gha ini pada huruf tenggorokan, karena memang berdekatan dengan pangkal lidah. Tapi sebenarnya bukan pangkal lidah sih, lebih pada jazrul lisan, yaitu akar lidah, dan akar lidah tidak pada masuk pada pembagian lisan. Baik, kita praktekkan. Ya, rokhah ya Pak, dipanjangkan. Bal. Ya. Tebal ya, dia mempunyai sifat isti'la. Jadi jangan gogigu, bukan, berarti suaranya beda, jauh. Gogigu, salah. Gogigu bal. Gugan ghani ghana. Hati-hati jangan sampai memantul. Ghana. Ya, ghana. Minal murni. Maghidhan ghanigha. Dan hati-hati karena dia berbarengan dengan satu huruf lainnya, yaitu huruf kha. Makhrajnya sama dengan huruf kha. Kadang suka keluar Pak, apa namanya, nafas, hamas. Dan huruf kha ini bukan huruf yang mempunyai sifat hamas, namun lawannya yaitu sifat jahar. Karena huruf kha, kalau kha mempunyai sifat hamas, sedangkan huruf gha tidak. Gha jadi lawannya yaitu sifatnya adalah jahar. Baik, silakan Pak Ardi. Lagi tebalkan lagi. Bal.
Ya. Ya, baik kok. Lagi. Ya. Bugan. Maghiran. Ini karena tanwin pada huruf ghan bertemu dengan ghain, tanwin bertemu ghain, bacanya idhar. Jadi arahkannya ke nun ghan, ujung lidahnya ke nun, makhraj nun ghan. Maghiran, karena kalau ada namanya izhar, ya hukumnya izhar. Ghan, maghiran, ghanir. Jadi antara tanwin nun itu sama. Ya, jadi kalau udah ketemu tanwin bertemu dengan ghain, maka dibaca dengan jelas tanwinnya. Maghiran, ghan. Ya. Ya, baik. Lanjut Pak Restu. Minal mukmi maghiran ghanira. Ya, baik. Lanjut Pak Budi. Mughni. Lanjut. Maghiran. Ya. Baik, Pak, ini mau dibatasin ke waktunya? Maksudnya sampai selesai dilanjut apa separuh dulu? Karena ini hurufnya lumayan tadi kan. Kita perhatinya huruf berat. Takutnya antumnya iya, kamu mau dijelas. Iya, kalau anak sih ayo aja gitu. Cuman takutnya antumnya gimana gitu. Iya, separuh dulu aja, Pak Ardi. Ya. Artinya saya harapkan gini, maksud saya walaupun separuh tapi huruf yang tebal-tebal tadi itu, ya kan, huruf yang mempunyai sifat istilah, apalagi tadi ada 3 huruf yang mempunyai sifat idbaq, tolong dimantapkan lagi nih. Ya. Jangan kebanyakan terus besoknya berlupa harus melafalkannya bagaimana. Tapi ini kan ini ya Pak, di share ya. Jadi bisa disimak lagi nanti. Baik. Nanti kita akan batasi sampai huruf qaf insyaallah. Ya. Baik, berikutnya adalah huruf fa. Udah mulai enak nih, lebih ringan kesininya. Cuma nanti ada satu huruf yang ya fa, karena hurufnya di mana nih huruf fa? Makhrajnya enak Pak. Paling enak. Makhraj yang paling enak ada di bibir. Makhraj yang paling enak ada di bibir Pak. Iya, nggak capek. Iya, tinggal kayak buka tutup aja udah. Ya, cuman tapi hati-hati, walaupun dia asyafah, di sini ulama lebih menjelaskan lagi makhrajnya ada pada af, yaitu af, kenapa? Af, yaitu bibir bawah ya. Bibir bawah, bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Afa, afa, afi, afu. Jadi kalau masih apa, api, salah. Jadi konteks di sini ketika melafalkan bibir ini karena huruf bibir, jangan terus kemudian bacanya fapipu, salah. Ya, karena ada sebagian saudara kita yang baca begitu, fapipu, ya.
fi suduri. Nah, fi suduri. Harusnya fi suduri. Ya, pakai huruf fa di sana, yaitu bibir bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Afa. Karena kita pasti lebih, kita aja Pak, bahasa kita aja, bahasa Indonesia, walaupun kadang itu di situ F Pak, pasti kita nyebutnya P Pak. Iya kan? Iya kan? Benar. Iya benar. Seringnya pasti walaupun itu F, padahal di teksnya itu tulisnya pakai F, tapi kita nyebutnya AP. Apa Pak misalnya? Iya, coba apa yang kalau dipikir ya apa lagi coba yang menggunakan F, coba bahasa Indonesia. Nama anak misalnya, nama seseorang aja, Fitri. Iya enggak sih? Iya, pasti itu. Padahal pakai F kan? Ya. Faiz. Faiz, ya benar. Faiz. Apalagi pakai ada Pak sebelumnya, udah dah samain. Faiz, ya. Iya, bukan Faiz, ya. Harusnya pakai dengan fa. Iya. Ya mungkin itu nama Arab, mungkin memang fa itu kan lebih kepada apa namanya, lebih pada nama, lebih ke Arab ya. Terus coba apa lagi deh yang pakai apa? Jarang Pak, pokoknya intinya ketika mengucapkan huruf F itu pasti kadang sering nyebutnya kita menggunakan dengan huruf P. Ya, fitnah, wah sudah memfitnah. Ya kan enaknya begitu kan. Ya karena diri itu kan udah di depan dia nih, udah paling enak udah. Ya, punya kan pu kan punya. Ya kan. Apa namanya, apalagi Pak? Pandai. Ya pokoknya begitulah, pasti akan berubah seperti itu. Jangan disalahkan sebagian saudara kita yang menyebutkan kadang begitu. Kita aja kadang, iya, apalagi orang Sunda ya. Iya, tapi sebagian ada juga kadang susah Pak katanya. Udah dari sononya begitu. Wah, ya kalau udah dibilang begitu susah ngingetinnya lagi. Baik, kita praktikkan. Fa fi fu baf, fu fan fani fafna, minal mufni, ma fi fan fani fa, ya, sekali lagi. Fa fi fu baf, fu fan fani fafna, minal mufni, ma fi fan fani fa. Baik, silakan Pak Arli. Iya. Baik, lanjut Pak Eko. Ya, bagus. Terus baris tu. Fafifu baf, fufan fani fafna, minal mufni, mafifan fani fa. Terakhir, mafi
Mafi. Berubah. Mafi, fi. Mafi. Berubah. Tadi benar tadi di awal. Mafi. Fi. Iya, fi. Mafi fani fa. Baik. Lanjut Pak Budi. Mafi kubab. Lagi. Fa fi fu baf. Mafi kubab. Sama ya, rohwah dialirkan. Baf. Iya. Mafi kubab. Kufam fani fakna. Minal mufni. Ma fi fan fani fa. Baik. Terakhir huruf qaf. Ya, kita nyebutnya qaf. Kalau tadi fa, ini qaf. Makhrajnya ada di mana? Pangkal. Ya, pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Pangkal lidah. Pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit yang berada tepat di belakangnya, atas, bagian atas. Ya. Jadi kalau jangan, dan harus diperhatikan di sini ketika melakukan huruf hindari aliran nafas yang keluar. Ya. Karena memang kadang cenderungnya suka tertukar sama saudaranya. Ya, dengan saudaranya itu makhrajnya huruf kaf. Walaupun ada perbedaan, sama-sama pangkal lidah, namun tempat pertemuannya sedikit berbeda. Kalau pertemuannya ada pada bagian yang lunak. Jadi langit-langit lo. Nah, itu ketemunya dengan yang bagian lunaknya. Sedangkan kalau huruf kaf, sebagian yang lunak, sebagiannya lagi yang keras. Jadi cenderung bocor, ada nafas yang keluar. Ka, ki, ku, bak. Nah, itu kalau ka, bak. Tapi kadang kita nyebut qaf sini, kadang suka bocor. Bak. Nah, udah pada awalnya sudah betul, tapi dia bergeser ke depan. Ketika mau qalqalah, kan qalqalah ini ketika dia sukun qalqalah, sifat qalqalahnya keluar. Harusnya bak, jangan dilepas ke depan. Karena kalau lepas ke depan, digeser ke depan makhrajnya, maka timbul nafas yang keluar. Bak. Nah, kan ada nafas yang kebuang, teralirkan. Bak kan proses sukun nih. Bak. Iya, bab. Iya. Baik, kita praktek langsung. Qatiqu baqo. Bukan qaniqaqna. Qaqna. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Baik, silakan Pak Ardi. Baik, lanjut Pak Eko. Ya. Ya, maqiqan qaniqa. Ya, dicengkok di sini. Qanya jangan dicengkok, jadi panjang. Qaniqa. Ya, lagi maqi. Baik, lanjut Pak Restu. Qalqalah. Lagi ku. Nah, ini yang saya tadi maksud, ada yang bocor Pak. Ku qaniqaqna. Ku
minal mukhni. Nah, ada nafas kan? Pecah nih. Mukni, ya. Mukni. Minal mukhni maqiqan qaniqan. Maqiqan. Maqiqan qaniqan. Ya, masih belum istiqomah apa restu? Ada yang bocor, ada yang enggak. Iya enggak sih? Rasain enggak? Iya. Jadi agak mundurin lagi, apa pangkal lidahnya lebih diarahkan ke belakang lagi, mundur ke belakang. Jangan agak di depan. Pokoknya kalau posisinya dia masih kayaknya enak, nyaman, berarti kaf. Benar, kalau kaf lebih nyaman. Kakiku, kakiku. Kalau ko tidak, mundurinnya ke belakang. Ko kayak lebih pegel. Kalau ngerasa lebih pegel berarti itu huruf ko. Ya, qatiqu baqo. Buqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Coba lagi Pak. Qatiqu baqo. Buqan qaniqaqna minal mukhni maqiqan qaniqa. Nah, terakhir kena lagi. Iya, nggak apa. Maqiqan qaniqa. Baik. Artinya sudah bisa, namun belum istiqomah itu. Dilatih lagi, mudah-mudahan. Pokoknya fokusnya ke pangkal lidahnya naik, mundurin naik, tapi ke belakangin Pak. Baik, lanjut Pak Budi. Spesialis nih Pak Budi nih. Kalau kok kayaknya, ayo. Qaqiqu. Qaqiqu Baqo. baqo. Buqan qaniqaqna Iya. minal mukhni buqan Maqiqan. qaniqa. Ya. Baik. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya rasa cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya di pekan berikutnya dimulai dari huruf kaf. Itu saja. Pak Ardi, ada pertanyaan Pak Eko, Pak Restu, Pak Budi? Saya harapkan ini bisa diperhatikan lagi di rumah sesering mungkin Pak, apalagi huruf yang tadi. Poinnya huruf yang mempunyai sifat istilah yang dia harus dibaca dengan tebal, apalagi huruf yang mempunyai sifat idbaq juga. Tadi huruf seperti sad, dad, ta, za, sada, ta, za, itu latihan lagi di rumah atau sering dilatih. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.